Raffi Ahmad diisukan maju di Pilkada Jakarta. Jokowi disebut tak ambil pusing soal undangan PDIP. Pemerintah belum terima draft resmi Undang-Undang Penyiaran. Polisi tangkap pelaku tusuk imam musola. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wira. Selamat pagi, Festi. Oh, cerah banget, hijau Hijau-hijau banget. ya. Ya Allah. Hijau-hijau mendatangkan kesejukan di pagi. Apakah ini sebuah tanda bahwa akan ada rekonsiliasi antara PDIP dan juga Gerindra yang memang kabarnya sudah semakin dekat seperti bajunya Festi yang memang hijau? Gimana Festi? Kenapa? Rekonsiliasi ini kira-kira akan terwujud atau enggak sih, Wir? Saya juga nggak tahu sih apakah rekonsiliasi ini akan terwujud atau tidak. Tapi yang jelas ini ada kabar dari Budi Jiwandono dan juga Raffi Ahmad yang kabarnya santer. Emang siapa sih Budi Jiwandono, Festi? Adalah seseorang lah ya. Ini pasti banyak sekali orang-orang yang kagum perempuan-perempuan Yes. di luar sana. Budi Jiwandono dan juga Raffi Ahmad. Oke, kita juga punya berita tentang bagaimana pada akhirnya ada masyarakat, ada seseorang yang ditusuk di musola dan kabar ini juga cukup mengagetkan karena sekali lagi belakangan ini banyak sekali peristiwa kriminal yang tentunya tidak kita harapkan seperti itu. Seperti itu. Dan kabarnya, ini kabar dari kriminal seperti itu adalah ini sudah berlangsung dari seminggu yang lalu loh, tapi baru tangkap pelaku. Baru sekarang ketangkep gitu. Dan mudah-mudahan belakangan tidak ada lagi ya hal-hal seperti ini karena ini jadi kita jadi was-was nih kalau kita mau keluar ya kan daripada tusuk-tusukan ini sate gitu lebih enak. Iya kan, aduh enak banget nih pagi-pagi makan tusuk sate, semua yang ditusuk-tusuk pasti enak ya pokoknya. Yaudah kalau gitu saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia menyapa di selengkapnya. Yes. Oke, ada kabar yang cukup menggemparkan masyarakat Yes. di mana pada akhirnya ini ceritanya ya si Raffi Ahmad ini kabarnya digadang-gadang akan menjadi salah satu pimpinan daerah di wilayah Jawa Tengah, Fes. Oke, Putra Jakarta menjadi bakal calon wakil apa sih? Gubernur. Aduh, seneng banget deh. Jadi betul sekali seperti yang dikatakan Festi, ini selebriti Raffi Ahmad ini digadang-gadang menjadi akan maju di kontestasi Pilkada Jakarta dan dikabarkan akan menjadi bakal calon wakil gubernur. Dan Raffi Ahmad disukan akan mendampingi politisi Gerindra Budi Jiwandono untuk merebut hati masyarakat Jakarta. Jangankan Jakarta, saya juga udah direbut kali. Penyelenggaraan Pilkada Jakarta diprediksi akan berwarna dan seru. Isu beberapa nama bakal calon kontestan mulai bermunculan. Salah satunya baru-baru ini, nama artis tersohor sekaligus pengusaha besar Raffi Ahmad yang masuk di bursa pencalonan kontestan Pilkada Jakarta 2024. Raffi tengah menjadi perbincangan publik di tengah hangatnya pembahasan para partai politik dalam persiapan menghadapi Pilkada di bulan November nanti. Raffi Ahmad disinyalir akan menjadi bacawagup Pilkada Jakarta, mendampingi politisi Partai Gerindra Budi Jiwandono. Kedua nama baru dalam kontestasi pemilu tersebut diyakini menjadi angin segar dalam perpolitikan di Indonesia. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengunggah foto Budi Jiwandono dan Raffi Ahmad dengan berpakaian jas rapi layaknya pasangan yang akan ikut kontestasi. Foto tersebut diunggah oleh Dasko melalui Instagram pribadinya @sufmi_dasko dengan keterangan bendera merah putih. Hal ini membuat banyak warganet bertanya-tanya apa maksud dari foto tersebut. Selain itu, dalam sebuah podcast, Dasko menyampaikan bahwa nama Bacagup dan Bacawagup yang akan diusung oleh Partai Gerindra sudah dikantongi oleh Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dirinya mengungkapkan bahwa sosok baru ini akan sangat menarik dan disukai oleh masyarakat. Jadi tadi ada Sarah, Budi, Rani, sama Ahmad Risa. Iya. Nah, berarti nama udah ada di kantongnya Pak Prabowo nih. Namanya sudah ada di kantong Pak Prabowo, tetapi kelihatannya tidak dari 4 nama itu, gitu loh. Tapi yang pasti ini
Ada dua opsi nih. Oke, apa Ya. nih? Ini menarik. Apa ini? Apa Ada ini? dua opsi. Opsi pertama kader Gerindra maju wagub, Hmm, maju gubernur hmm. dengan pasangan dengan salah satu partai koalisi, Iya. atau salah satu partai koalisi dia gubernur, Gerindranya wagub. Wagub. Iya. Nah, ini kader Gerindra yang belum pernah menjadi calon kepala daerah. Muka baru tapi pasti menarik dan pasti disukai. Wih. Gitu. Namanya. Namanya nanti tunggu Pak Prabowo. Oh iya. Selain Dasko, pengacara kondang Hotman Paris juga turut meramaikan isu tersebut dengan memposting foto Budiman dan Raffi di Instagram pribadinya. Berbagai influencer dan warganet bahkan mempertanyakan kebenarannya hingga dukungan yang datang untuk keduanya. Beberapa nama mencuat belakangan ini dalam bursa Pilkada Jakarta, seperti mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ini berawal dari spill-spillan nih Mas Ira dan juga pemirsa di rumah ya. Yang pertama ada Hotman Paris nih yang nge-spill ini calon cagup dan juga bacawagup seperti itu. Langsung tuh komentar-komentar dari netizen kan, apakah benar gitu harus dua lelaki tampan ini yang maju? Kalau Budi Jiwandono dikabarkan akan meramaikan, akan memeriahkan, mengisi suasana di wilayah Jakarta, mungkin Budi Jiwandono ini juga memeriahkan hatinya Festi ya, sudah memenangkan secara Sangat meriah langsung seperti seperti mata itu. saya meriah hari ini ya. Yang jelas pada pagi hari ini kita juga masih punya banyak berita seperti kabar dari pengamat politik Ujang Komarudin yang mengatakan Raffi Ahmad harus menunjukkan prestasi dan cara kepemimpinan serta integritas yang harus ditunjukkan kepada masyarakat. Dan menurutnya popularitas yang dimiliki oleh Raffi Ahmad harus dimaksimalkan juga di sektor lainnya jika ingin menang dalam kontestasi pilkada. Apa yang harus dilakukan Raffi Ahmad ketika dia maju ya, ketika dia didorong atau ketika dia ingin mendapatkan simpati warga DKJ? Ya tentu harus memunculkan prestasi-prestasi, harus ditunjukkan kepada warga DKJ. Apa prestasinya? Apa keunggulannya? Apa kelebihannya? Itu menjadi penting. Yang kedua ya harus juga punya leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan itu kalau saya garis bawahi ya, bagaimana Raffi Ahmad bisa membawa gerbong perubahan ya, atau membawa lokomotif gerbong perubahan bagi masyarakat yang belum maju jadi maju, yang terbelakang menjadi maju. Itu jadi penting. Nah, kepemimpinan itu. Yang ketiga tentu punya integritas yang ditawarkan kepada warga Jakarta gitu. Lalu juga misalkan punya kelebihannya ya punya popularitas yang harus dikapitalisasi positif, harus menjadi inspirasi yang baik bagi warga DKJ. Itu menjadi penting juga. Tetapi memang harus diukur juga soal kapasitas, soal kemampuan diri, apakah mampu menjadi calon wakil gubernur atau wakil gubernur kita terpilih nanti, mampu nggak bekerja, itu harus diukur oleh diri sendiri. Nah dari semua itu maka saya boleh menyimpulkan ya Raffi Ahmad juga sebagai kandidat hampir sama dengan kandidat yang lain kalau mau jadi calon wakil gubernur harus punya 3+1 hal. Pertama tentu popularitas, yang kedua elektabilitas, yang ketiga isi tas, yang keempat plusnya ya +1 yaitu akseptabilitas gitu. Mungkin Raffi Ahmad punya popularitas, elektabilitas belum tentu, lalu isi tas punya. Nah akseptabilitas apakah Raffi Ahmad diterima oleh warga DKJ ya atau oleh partai politik, ya kita tunggu saja. Jadi semua hal yang saya sampaikan ini tentu harus menjadi pertimbangan bagi Raffi Ahmad kalau ingin maju menjadi calon wakil gubernur, baik dari sisi ya ingin mendapatkan simpati publik maupun dalam sisi mengeluarkan kemampuan diri agar mendapatkan simpati dari warga DKJ, daerah khusus Jakarta. Oke, kalau tadi kan ini memang sangat santer sekali diberitakan di mana pada akhirnya ini Raffi Ahmad sebelumnya ini sempat dijagokan di wilayah Jawa Tengah Tapi begitu sekarang akan di Jakarta. kan, Dan dan ini kabarnya menjadikan sekarang polemik sudah ya. menuju ke Jakarta. Jadi Bang Raffi mau kemana nih? Mau ke Jawa Tengah atau ke Jakarta Ke aja? Cianjur aja boleh begini. Gimana?
Tapi yang jelas bukan hanya Raffi Ahmad dan juga Budi Jiwandono juga yang kabarnya juga dikabarkan sangat santer sekali. Tapi yang terakhir juga ada Ridwan musisi dari Ahmad Dhani yang juga kemarin sempat sudah digadang-gadang menjadi wali kota Surabaya. Terus juga sudah terpilih menjadi salah satu anggota DPR RI. Begitu kan, ini kira-kira mau ke Surabaya atau ke Jakarta atau di nasional aja. Oke, selain itu Partai Golkar pemirsa ini juga kian santer menyebut nama artis multitalenta Raffi Ahmad dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Dan suami dari Nagita Slavina itu digadang-gadang juga akan maju sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah pada pemilihan gubernur mendatang. Nama Raffi Ahmad masuk dalam bursa pencalonan Pilgub Jawa Tengah 2024. Namun saat dihubungi oleh tim Sinpo TV, politisi Partai Golkar belum mau berkomentar banyak terkait dengan foto yang beredar di media sosial. Raffi Ahmad diketahui berjabatan tangan dengan Bupati Kendal Diko Ganinduto. Dalam video dan juga foto yang ramai beredar, keduanya kompak mengenakan kemeja putih dan peci berwarna hitam, layaknya akan maju dalam kontestasi perpolitikan di tanah air. Diketahui Diko Ganinduto menjadi nama yang dikenal di kalangan Partai Golkar dan yang paling berpotensi maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jateng 2024 mendatang. Dilansir dari berbagai sumber, DPP Partai Golkar tidak akan menolak jika nantinya Raffi Ahmad bersedia maju dalam kontestasi perpolitikan di Jawa Tengah. Karena semua nama masih dipertimbangkan Golkar, baik dari kader internal dan juga eksternal Partai Golkar. Tim Redaksi, Sinpo TV melaporkan. Yes. Kalau tadi ada Raffi Ahmad, kali ini ada kabar dari Bupati Kendal yang juga kader muda Golkar Diko Ganinduto yang mendapatkan tugas dari DPP Golkar untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Diko menjalani sesi foto bersama artis Raffi Ahmad. Dan di tengah isu beredarnya kabar bahwa Raffi Ahmad akan maju dalam kontestasi Pilkada 2024, Ketua DPP Golkar Dev Laksono meminta seluruh pihaknya untuk menunggu tahapan berikutnya akan seperti apa. Berdasarkan surat tugas yang telah Partai Golkar berikan kepada seluruh calon kepala daerah se-Indonesia, Bupati Kendal, Mas Diko, masuk sebagai salah satu potensi calon kepala daerah untuk Provinsi Jawa Tengah dari Partai Golkar. Nah, untuk mempersiapkan ke sana, beliau rutin menjalin komunikasi dengan berbagai macam pihak, berbagai macam figur. Nah, kalau Bang Raffi itu adalah sahabat lama dari Mas Diko yang rutin berkomunikasi, bertukar pikiran untuk berbagai macam hal. Nah, lalu arahnya kemana? Ya kita nantikan saja. Tahapan berikutnya seperti apa? Jadi kira-kira tahapannya itu akan seperti apa sih? Kira-kira benar nggak sih? Kan ini udah di-spill nama-namanya, udah dikeluarkan dari kantong-kantong. Kantong apa tuh? Kantong ajaib. Tapi yang jelas kita sangat menantikan gebrakan di Jawa Tengah dan juga DKI, daerah khusus Jakarta ya. Betul. Karena sekali lagi setelah pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan, lalu Jawa Tengah ini juga diramaikan dengan bagaimana pada akhirnya Raffi Ahmad ini digadang-gadang menjadi baca wagub di wilayah Jawa Tengah. Nah ini yang tentunya kan kita gebrakan apa yang nantinya akan dilakukan di Jawa Tengah selagi memang Jawa Tengah ini bisa dikatakan sebagai salah satu provinsi yang menjadi provinsi transit di antara Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Benar banget. Dan meskipun banyak sekali polemik-polemik dan juga pro dan kontra majunya Raffi Ahmad untuk maju di Bacawagub nanti 2024 mendatang gitu seperti itu. Tapi mungkin kita akan doakan aja ya yang terbaik seperti itu ya. Apakah Raffi Ahmad ini memang akan melakukan dengan popularitasnya saja atau kita lihat kinerjanya nanti ya. Jadi baiknya di Cianjur atau Jawa Tengah? Di mana aja yang terbaik pokoknya. Yang terbaik pokoknya kalau semuanya udah kepilih harus mampir ke Sinpo TV. Itulah yang terbaik ya. Ya udah pemirsa, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan di Ranata Festi Ramadi kembali setelah yang satu ini. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin pada pagi hari ini sedang masak-masak atau mungkin bersama dengan bagi-bagi keluarga. lah ya, bagi resep, bagi makanannya juga dikirim gitu kan ya. Iya kan, seperti itu yang mungkin juga lagi dalam perjalanan atau mungkin justru Anda yang saat ini sedang menyaksikan kita melalui wilayah di Indonesia Timur sana dan sudah berkumpul bersama kawan-kawan untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Kami punya kabar dari Ketua Umum Relawan Projo, ini Budi Aris Setiadi, menyebut Presiden Jokowi dikabarkan santai ketika dikabarkan tidak diundang di Rakernas PDI Perjuangan. Dan menurutnya urusan undang-mengundang adalah hak penyelenggara. Sebaliknya Budi juga mengatakan tamu juga memiliki hak datang atau tidak. Presiden Joko Widodo disebut santai ketika mengetahui tidak diundang di Rakernas PDI Perjuangan. Pembukaan Rakernas kelima PDI Perjuangan berlangsung tanpa kehadiran Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi saat ditemui di Istana Negara. Dirinya mengatakan, persoalan Presiden tak diundang dalam pembukaan Rakernas PDI Perjuangan jangan terlalu dibuat gaduh. Menurutnya undang atau tidak mengundang merupakan hak PDIP sebagai pihak penyelenggara. Sebaliknya, Presiden Jokowi sebagai tamu dinilai berhak tidak datang jika memang diundang. Udahlah, itu hak yang mengundang. Nggak tahu, tanya yang undang, mau undang apa enggak. Jadi penyelenggara berhak mengundang dan berhak tidak mengundang. Si tamu berhak datang dan berhak nggak datang, gitu kan. Kalau tanya undang apa enggak ya tanya penyelenggara, jangan tanya banyak tamunya dong. Ya jangan andai-andai, tanya di sana. Jadi saya nggak tahu, gitu loh. Karena pengundang itu kan yang berhak mengundang kan penyelenggara. Oh itu, ya, santai aja. Baguslah semua yang baik-baik, kita seneng lah. Untuk Indonesia semua berita-berita ya, jangan kalian adu domba terus beritanya ini berantem sama ini, enggak lah. Pokoknya kita seneng kalau dengar berita-berita damai, ya kan? Semua yang menyejukkan, mendamaikan itu enak didengarnya, ya. Tidak diundangnya Jokowi menjadi sorotan, lantaran PDI Perjuangan merupakan partai tempat Jokowi bernaung. Meskipun belakangan Jokowi sudah tidak dianggap lagi bagian dari PDIP pasca pecah kongsi di Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ves, Yes. jadi gimana nih berita barusan? Ada komentar nggak? Kayaknya sih katanya kabar-kabar. Kamu kalau nggak diundang ngambek nggak sih? Apa? Kamu kalau Ya nggak nggak apa-apa lah, nggak usah ambil pusing ya, kata Jokowi, jangan ambil pusing ya, jangan ambil pusing. sama bulu ngapain? mata masih lentik, Iya kan? menanjak gitu kan? Nggak Selagi ada tidak masalah. merugikan ngapain kita datang kalau misalnya kita nggak diundang, ya kan? Emang ada yang merugikan siapa sih, Ves? Oke, kalau tadi ada kabar dari PDI Perjuangan, kami masih punya berita tentang PDI Perjuangan, pemirsa. Di PDI Perjuangan disebut belum move on. Usai kontestasi Pilpres 2024 dengan tidak mengundang Presiden Jokowi di pembukaan Rakernas kelima di Jakarta. Apa iya? On katanya ya. Dengan pengamat politik Ujang Komarudin menyebut PDI Perjuangan mengalami sakit yang sangat mendalam. Dirinya berharap hubungan buruk PDIP dengan Jokowi jangan sampai mengganggu persatuan dan persatuan bangsa yang harus diutamakan. Emang hubungannya buruk ya? Enggak tahu lagi deh, emang iya? Ya, kelihatannya PDIP belum move on ya, belum mau bergerak untuk menerima Pak Jokowi. Akhirnya ya Pak Jokowi tidak diundang
di Rakernas PDIP, tentu ini menjadi tanda bahwa ya memang sejatinya PDIP dengan Jokowi sedang berlawanan secara politik, sedang bermusuhan dan sedang disharmonis. Nah dalam konteks itu ya sejatinya berpolitik itu ya cair saja. Ya kelihatannya sih sakit hati atau luka terlalu dalam di tubuh PDIP sehingga tidak lagi menerima Jokowi. Jadi Jokowi sudah tidak dianggap sebagai kader. Di saat yang sama juga ketika Rakernas yang kelima ini Jokowi juga tidak diundang. Ini adalah kelihatannya perlawanan dari PDIP yang sampai sekarang belum move on, tidak mau move on untuk mengambil perubahan sikap untuk bisa menerima Pak Jokowi. Tetapi apapun itu ya kita melihatnya sebagai bagian daripada dinamika politik, bagian daripada hubungan PDIP dengan Jokowi yang belum tuntas, yang masih konflik, yang entah sampai kapan konflik itu akan terus berlangsung. Dan kita menyaksikan ke depan akan ada episode di mana permusuhan itu akan terus muncul antara Jokowi dengan PDIP. Dan sejatinya PDIP harus move on, harus bergerak, harus merubah. Ya bagaimanapun kesatuan dan persatuan bangsa harus diutamakan. Tetapi kalau soal permusuhan antara PDIP dengan Jokowi, yaitu urusan antara keduanya. Dan sebagai partai politik, tentu kekecewaan itu sangat dalam sehingga Pak Jokowi tidak diundang dalam Rakernas. Katanya nih PDIP ini sakit hati yang sangat mendalam menurut pengamat politik Ujang Komarudin. Emang benar nggak sih kalau misalnya hubungannya itu kurang baik atau misalnya kurang buruk seperti itu? Tapi kalau misalnya aku lihat kemarin di World Water Forum yang ke-10 kemarin, aku kayaknya melihat Puan Maharani dan juga Jokowi kelihatannya akrab banget gitu. Akrab aja. Apakah betul ada konflik internal gitu kan? Aduh, aku nggak berani komen deh. Tapi yang jelas ya, kalaupun memang ada masalah ya mudah-mudahan bisa diselesaikan karena sekali lagi cita-citanya kan untuk bangsa ya kan, untuk negara gitu kan. Nggak ada salahnya lah untuk berkomunikasi. Kalau katanya kemarin ya Bu Mega ini kan bilangnya saya siap jadi provokator, tapi mungkin konotasinya provokator yang positif kan ya. Provokator untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya kan, Festi? Oke, ini tidak diundang di pembukaan Rakernas kelima PD Perjuangan di Jakarta. Presiden Jokowi memilih berlibur bersama keluarga ke Yogyakarta. Dan selain berlibur, Jokowi juga turut berbagi kebahagiaan dengan membagikan sembako kepada ribuan masyarakat. Presiden Joko Widodo berkunjung ke kota daerah istimewa Yogyakarta. Bertepatan dengan pembukaan Rakernas PD Perjuangan di Jakarta, Jokowi terlihat santai di Jogja tanpa ada agenda. Presiden membagikan bantuan sembako kepada ribuan masyarakat di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Meski tak ikut langsung proses pembagian sembako, Jokowi terlihat memantau dari area pinggir taman. Diketahui Jokowi telah tiba di Istana Kepresidenan Yogyakarta sejak Rabu malam. Ketidakhadiran Jokowi di Rakernas PDI Perjuangan menjadi kali pertama sejak 10 tahun terakhir. Tim Sinpo TV melaporkan. Nah, ini baru langkah yang sangat tepat ya. Jangan ambil pusing. Kalau galau nggak usah pakai pusing-pusing. Iya, bilang kita main sepedaan aja sama cucu ya kan. Karena kan kalau sosok Jokowi ini kan bukan tidak hanya sayang kepada masyarakat Indonesia, tapi juga terlihat juga sayang banget sama keluarganya, ngajak cucunya main sepeda, ya kan di kesibukannya beliau gitu kan, tapi masih sempat-sempatnya untuk memanjakan cucunya. Aduh, jadi pengen jadi cucunya ya kan kayak gitu. Oke, ada Presiden Joko Widodo pemirsa yang mengajak cucunya Jan Etes Sri Narendra bersepeda bersama melintasi sejumlah wilayah di Yogyakarta pada Sabtu pagi. Dan Presiden Jokowi dan juga Jan Etes menggoes sepedanya melewati beberapa titik ikonik kota. Mulai dari Jalan Wijilan, Pasar Ngasem, Alun-Alun Utara hingga titik 0 km. Presiden Jokowi dan Jan Etes menggoes sepedanya melewati beberapa titik ikonik kota. Mulai dari Jalan Wijilan, Alun-Alun Kidul, Pasar Ngasem, Alun-Alun Utara hingga titik 0 km. Warga lokal Yogyakarta juga merasa beruntung karena jarang sekali bertemu Presiden ketika berkunjung ke kota ini. Sebelumnya pada Jumat 24 Mei 2024, Presiden juga mengajak Jan Etes beserta adik Jan Etes yakni Lalembah Manah berkeliling naik andong di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kebersamaan Presiden Jokowi dan dua cucu dari putra pertamanya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda menarik perhatian warga. Suara riuh masyarakat menyambut andong yang ditumpangi oleh Presiden dan cucunya saat melintas di depan mereka. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Ya bagus lah ya, Jokowi kan nggak ambil pusing. Toh juga kemarin fotonya Ilham juga beliau nggak ambil pusing, itu kan cuma foto doang. Iya, foto doang kan bisa dipasang, Iya, walaupun bisa ditempel mungkin bisa lagi. ditempel kan, bisa aja di-print lagi bisa nggak sih? di-print lagi, bisa dipasang di handphone Terus gitu kalau nggak buat diundang ya wallpaper. nggak usah dateng. Jokowi juga kan pernah bilang seperti itu. Kan ada cucu-cucunya juga. Kalau adik Jan Etes nggak ada ya mungkin cucu-cucunya bisa mampir ke Sinpo TV karena cucu-cucunya Pak Jokowi banyak di sini, ada Wira, ada Festi, gitu kan, ada Andi Semuanya produser cucu-cucu kita. Jokowi, oke? Iya kan. Oke, nggak usah ribet ya Pak Jokowi, saya mendukung pokoknya apapun langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Oke, pemirsa, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan ya Festi. Saya jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV bersama saya Festi Rahmadi. Saya Wira Ananta juga masih bersama Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Betul. Selamat pagi juga bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami punya berita pemirsa, TNI Angkatan Laut ini berhasil mengamankan pemulangan pekerja migran Indonesia non-prosedural, ya maksud kami melalui jalur ilegal di Kota Dumai, Provinsi Riau. Dan penangkapan dilakukan sebagai pencegahan dari ancaman tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi. TNI Angkatan Laut dalam hal ini oleh tim Fleet One Quick Response bersama instansi terkait berhasil mengamankan pemulangan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui jalur ilegal dari Malaysia menuju Indonesia. Penangkapan bermula saat petugas Lanal Dumai mendapat informasi bahwa akan adanya percobaan penyelundupan pemulangan PMI non-prosedural menuju Indonesia. Petugas langsung bergerak menuju sasaran dan mendapati para PMI non-prosedural telah mendarat di pantai. Namun ada satu orang yang melarikan diri ke perkebunan sawit. Sebanyak 9 orang PMI non-prosedural serta barang bukti 2 unit sepeda motor, 7 buah KTP, 10 unit HP, dan 3 buah paspor,
Selanjutnya, para PMI ilegal ini dibawa ke Makolanal Dumai untuk dilaksanakan pendataan, pengecekan barang bawaan, dan pengecekan kesehatan. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, seluruh PMI dinyatakan dalam kondisi sehat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia untuk proses lebih lanjut. Tim Sinpo TV melaporkan. Iya, Ini dan banyak kasus banget ya. PPO ini masih terus berlanjut sampai sekarang ya Wira ya. Kemarin sampai itu sekarang Ves, ya. aku sempat ngobrol tuh sama kawan-kawan PMI yang ada di Hong Kong, ya kan, dan mereka memang menceritakan banyak sekali yang disebutkan jika kawan-kawan PMI ini ada yang melalui jalur ilegal, ada yang Betul. jalurnya non ilegal seperti itu. Betul. Dan ketika berbicara non ilegal ini akan banyak perlindungan hukum yang tidak didapatkan karena ketika mereka mengalami kasus di luar negeri, akhirnya pihak KBRI ini tidak bisa memberikan jaminan. Jaminan inilah yang nanti dibutuhkan oleh kawan-kawan PMI untuk bisa safe selama di sana, termasuk ketika mereka pada akhirnya akan balik ke Indonesia dan membawa barang hadiah untuk keluarga mereka. Ini perlu ada penjaminan seperti itu. Nah, ini yang harus dikomunikasikan, harus diketahui oleh banyak masyarakat. Oke, dan selain komunikasi seperti itu, ada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan pemerintah belum menerima draft resmi Undang-Undang Penyiaran. Kok bisa? Meski demikian, ini pemerintah memastikan akan tetap menjamin kebebasan pers dan hak masyarakat untuk berpendapat. Konferensi pers daring pada Jumat 24 Mei 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan pemerintah belum menerima draft resmi Undang-Undang Penyiaran. Oleh karenanya, pemerintah belum bisa memberi komentar soal wacana revisi tersebut. Pemerintah hingga kini masih menunggu draft resmi Undang-Undang Penyiaran dari DPR. Selain itu, pemerintah dipastikan tetap akan memegang prinsip menjamin kemerdekaan pers untuk berpendapat. Undang-undang penyiaran itu, pertama, undang-undang penyiaran itu hingga saat ini draft resminya belum diterima oleh pemerintah. Baik Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia maupun Sekretariat Negara. Jadi kita ini mengomentari sesuatu yang belum diterima secara resmi oleh kami, gitu loh. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kok bisa ya? Kok bisa? Iya sih, tapi kalau misalnya Dasko juga sempat menyebutkan adalah kebebasan pers ini adalah segala-galanya. Betul dong, karena kan kita juga butuh bebas untuk berpendapat seperti itu. Karena sekali lagi yang kita harapkan adalah gimana caranya kawan-kawan media, insan pers ini bisa menyuarakan sesuara yang tidak tersuarakan. Betul. Dan tugas kita ini kan memang untuk memberikan jembatan fasilitas kepada mereka untuk tetap gimana caranya berita-berita terbaik, informasi terbaik, tercepat itu tetap bisa kita hadirkan. Nah, bagaimana ini bisa terupdate, terjawab kalau seumpamanya ini ada batasan-batasan yang nggak bisa kita lakukan. Oke, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Ada para sprinter RI Karisma Evi Tiarani menjadi juara kategori lari 100 meter T63 kejuaraan dunia para atletik 2024 di University Memorial Stadium Kobe, Jepang. Dan atlet asal Boyolali itu secara tidak langsung juga memecahkan rekor baru dengan mencatat waktu 14,65 detik. Hasil kemenangan itu membuka peluang Indonesia untuk menambah slot atlet pada gelaran Paralimpiade 2024 di Paris. Yes, congratulations. Atlet asal Boyolali ini secara tidak langsung juga memecahkan rekor baru dengan mencatat waktu 14,65 detik. Hasil kemenangan ini membuka peluang Indonesia untuk menambah slot atlet pada gelaran Paralimpiade 2024 di Paris, Prancis. Bukan hanya kali ini, sebelumnya Evi juga telah mencatat beberapa prestasi gemilang pada ajang olahraga lainnya. Kecintaan Evi pada dunia olahraga tak terkalahkan. Evi sendiri sudah ikut ajang olahraga para atletik sejak tahun 2014 di Pusdiklat Jawa Tengah. Kemampuan Evi yang menembus batas kemampuannya bukan tanpa alasan. Pasalnya, Evi selalu mendapat dukungan dari kedua orang tuanya, terutama sang ibunda. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seneng banget deh kalau misalnya ada atlet dari Indonesia. Senengnya gimana? Seneng banget gitu kan. Kalau misalnya ada atlet dari Indonesia asal Boyolali, tadi Karisma Evi yang berhasil memecahkan rekor di Jepang seperti di itu. Kobe, Jepang ya. Dan ini bukan yang pertama loh, dan ini yang kedua Festi, kalinya. Ini yang lebih membanggakan lagi, ini adalah Paralimpik
Paralimpik. Jadi kawan-kawan yang mungkin punya kespesialan ya, Betul. ini diberikan kesempatan dan pada akhirnya keistimewaan itu, kespesialan tadi untuk bisa membawa pulang trofi kemenangan untuk Indonesia. Sekali lagi congratulations, ini adalah semangat yang luar biasa untuk Indonesia yang mudah-mudahan nantinya bisa menular untuk kita-kita yang juga spesial ini. Oke. Kebahagiaan ini luar banget ke kita ya. Yes. Dan ada berita-berita yang bahagia juga. Ada libur panjang pada pekan lalu dimanfaatkan warga untuk berlibur. Salah satunya berwisata di Curug Panjang. Yes, bener banget Festi, tempat wisata yang berada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu destinasi wisata alam yang selalu ramai didatangi oleh wisatawan. Sabtu pagi, salah satu objek wisata di kawasan Puncak, tepatnya Curug Panjang, yang berada di Kampung Situhiang, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sudah ramai dikunjungi wisatawan. Objek wisata ini dipadati pengunjung yang datang dari berbagai daerah, sekaligus menjadi alternatif liburan di saat kawasan puncak macet. Para pengunjung juga dapat menikmati suara gemuruh air terjun yang terletak di lereng Gunung Paseban tersebut. Selain itu, Curug Panjang ini juga salah satu destinasi wisata alam yang memiliki keindahan alamnya yang masih alami, ditambah suasana sekitarnya sangat sejuk, sehingga nyaman sebagai tempat untuk memanfaatkan liburan panjang perayaan Waisak 23 Mei hingga Minggu 26 Mei lalu. Salah satu pengunjung mengaku kedatangannya ke Curug Panjang ini untuk mencari suasana baru, menikmati alam yang sejuk dan pemandangan menarik, air yang jernih serta dingin. Tiket masuknya juga terjangkau, meskipun perjalanan cukup menantang dan jauh dari jalan raya. Dari Bogor, Pak, ya, dengan teman-teman, karena nggak terlalu jauh tempatnya dan suasananya juga bagus, air terjun juga bagus, airnya juga bagus, dan indah, dan murah juga, Pak. Maksudnya 30 per orang, saya baru sekali. Awalnya ada yang udah pernah kesini, katanya bagus, langsung disurvei, langsung berangkat, Pak. Dalam rangka apa ini? Panjang. Sementara pihak pengelola mengaku angka pengunjung mengalami kenaikan dibanding hari biasanya. Wisatawan yang datang ke objek wisata ini dari berbagai daerah, terutama dari Jakarta dan Bekasi. Weekend ya pengunjung kisaran sekitar ya di bawah 1.000 orang ya, rata-rata ya mungkin sekitar 400 sampai 600. Dari sini Jakarta sama Bekasi. Ada body rappelling, terus camping ground juga ada, trekking ada. Kebanyakan itu yang camping malam Sabtu atau malam Minggu dan hari libur nasional. Ya kan kalau sini keluarga, Pak. Kalau mahasiswa mungkin ke tetangga Curug Panjang misalnya matahari atau hari raya. Karena lihat konturnya di sini untuk mahasiswa biasanya rombongan banyak, jadi nggak muat. Tiket masuk untuk kunjungan harian itu 15.000 per orang. Ya. Curug per orang. Ya, kalau camping 35.000. Dari Kabupaten Bogor, tim Sinpo TV melaporkan. Festi kemarin ke Bandung ya? Iya dong. Tahu aja sih Mas Wira ini ya. Kemarin ke Bandung kemana? Aku ke Braga. Pokoknya kan kita kan jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan. Bandung lagi seru banget loh kalau weekend. Oh, pantas matanya bersinar banget. Iya dong. Kayak Makasih begitu Mbak loh. Belsa udah bikin aku bersinar. Make pada up pagi artisnya hari luar ini. biasa banget ya. Jadi sekali lagi ini berita benar banget karena banyak sekali masyarakat yang memang memilih wilayah Jawa Barat di puncak untuk menghabiskan akhir pekan mereka. Selain dingin-dinginan gitu kan. Kita Iya kan, dingin makan sate enak, Iya, gitu kan. Yang tadi yang ditusuk-tusuk itu, gitu kan. Semua yang ditusuk-tusuk pasti enak lah pokoknya. Ya udah kalau begitu ya, sambil ngelanjutin makan satenya, pemirsa. Selamat pagi juga bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kami kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Yeay. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan
setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Sekali lagi pemirsa, bagi Anda yang mungkin masih menghabiskan akhir pekan Anda bersama keluarga ataupun pasangan atau sahabat, ya kalau misalnya naruh motor, bawa mobil, hati-hati ya, hati-hati. Apalagi ini kan kemarin kan hari terakhir long weekend ya, hari Minggu. Karena udah waktunya mau pada bekerja lagi, aktivitas seperti itu. Beraktivitas tapi lagi, jangan sampai di hari Senin ini yang tadinya Anda berlibur malah kendaraan Anda hilang, seperti cerita yang baru saja yang akan kami hadirkan berikut ini. Ini dua pelaku pencurian sepeda motor ini babak belur dihakimi massa setelah aksi pencurian di pemukiman warga Jalan Pondok Bambu, Jakarta Timur ini dipergoki oleh pemilik kendaraan. Dan kedua pelaku berhasil ditangkap warga setelah warga mengejar upaya pelarian para pelaku. Warga Jalan Poncol, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren, Jakarta Timur dibuat kaget dengan aksi dua pelaku pencurian sepeda motor di pemukiman. Salah satu pelaku berbadan tambun berinisial Y, sementara pelaku lainnya berambut panjang berinisial E, merupakan kawanan curanmor yang telah beraksi di dua lokasi berbeda dalam waktu 2 hari di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku warga Jatiwaringin dan Tanjung Priuk ini dipergoki pemilik sepeda motor saat kendaraan korban diparkir di depan jalan depan rumahnya di kawasan Jalan Pondol Pondok Bambu, Jakarta Timur. Saat beraksi, pelaku E merusak kunci kontak, sementara pelaku Y bertugas mengawasi situasi di atas sepeda motornya. Aksi pencurian ini dipergoki pemiliknya saat hendak memindahkan sepeda motornya ke dalam rumah. Pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya ditangkap warga karena teriakan korban. Meski sempat melawan dan menantang warga, para pelaku akhirnya mendapatkan bogem mentah dari warga yang emosi. Bapak tadi lagi benerin koper kan di sini? Lagi benerin? Tadi Bapak cerita sih, soalnya aku juga baru nyampe. Lagi benerin koper. Nah pas itu ada motor kan ditaruh di luar karena nggak muat. Pas keluar mau masukin motor, ternyata udah ada yang utak-atik motor. Dua orang? Udah di atas motor, yang satu lagi udah otak-atik kuncinya. Teriakin sama bapak kan, kita lari ke sana. Udah kejar sih keluarganya, udah dibawa. Sore jam 5-an kali. Tadi saya sampai sini setengah 6-an kan. Jam 5-an. Oh enggak, tapi udah sempat dirusak gitu ya. Diteriakin dia langsung pergi. Pelaku diamankan tim Reskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk menjalani perawatan medis sebelum menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Sepeda motor dan kendaraan korban diamankan ke Kepolisian Sektor Duren Sawit. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Lagi-lagi pencurian motor gitu kan ya. Terus kemarin juga ada juru parkir liar seperti itu ya. Kita juga tetap harus berhati-hati dimanapun kita berada, mau gitu kita sedang berkendara atau sedang diam pun mungkin kejadian apapun, tragedi peristiwa bisa datang kapan saja. Betul banget. Pasti ini ada kabar yang juga patut disayangkan. Saya harus bingung bagaimana harus menanggapi berita ini. Tapi yang jelas ini terpleset saat tengah berkumpul bersama sanak saudara dan kerabat di pinggir kali. Seorang pria dikabarkan tenggelam di aliran kali Pesanggerahan Kembangan, Jakarta Barat. Dan petugas gabungan dari Basarnas, Pemadam serta BPBD DKI Jakarta bekerja sama melakukan proses pencarian korban. Bambang Gunawan, 48 tahun, warga kampung Sanggerahan, Kembangan, Jakarta Barat dikabarkan hilang usai tenggelam di aliran kali Pesanggerahan pada Jumat pukul 11 malam. Peristiwa tersebut terjadi saat korban bersama sanak keluarga dan kerabatnya tengah berkumpul di pinggir aliran kali Pesanggerahan. Saat itu korban yang hendak berdiri seketika terpleset hingga akhirnya tercebur dan tenggelam di aliran kali. Kakak korban sebelumnya sempat ingin menolong korban, namun korban sudah tenggelam ke dasar kali. Dianya kan lagi pada ngumpul-ngumpul, nongkrong.
sama teman-teman, sama saudara. Nah, tiba-tiba dia kepleset, jatuh sekali begitu. Kita tengok dia udah di tengah, udah di air, udah di tengah. Nah, aku lompat, begitu aku lompat, dia keluarin tangan satu, begitu aku lompat aku kena beling, nggak bisa langsung lompat. Nah, begitu aku mau lompat, udah nggak ada, udah tenggelam ke air, gelap, posisi gelap, jadi saya nggak bisa langsung, kalau mau saya terjun nggak bisa langsung saya sasaran, makanya saya mundur lagi, kurang lebih 48, kaos abu-abu, celana krem. Sementara itu, Ketua Regu Basarnas mengatakan 4 perahu karet sudah diterjunkan untuk melakukan pencarian dengan menyisir aliran Kali Pesanggerahan hingga aliran Kali Cengkaring Drain. Ya, untuk kejadian kami terima informasi jam 23.00, kemudian langsung kami respon, kami aksi, dan kami mulai melakukan pendataan untuk selanjutnya kami melakukan pencarian. Kejadiannya kemarin di kurang lebih sekitar jam 11 itu kami terima informasi bahwa ada warga sedang berkumpul, kemudian ada 1 orang temannya terjatuh dan sampai saat ini belum ditemukan. Untuk usia 47 tahun. Untuk pencarian sudah kami lakukan dari malam hari, kami melakukan pemantauan visual, kemudian dilanjutkan tadi pagi kami melakukan pencarian menggunakan 4 perahu karet yang saat ini masih proses untuk pencarian korban. Untuk batas kami sampai di Cengkareng Drain. Korban diketahui menggunakan baju berwarna abu-abu serta celana krem dan menggunakan tas pinggang. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Lagian kok ya nongkrong di pinggir kali? Iya, mungkin dia ingin melakukan ketenangan, healing. Cuma mungkin Healing. healingnya salah ya Mas. Kebablasan, Iya, kayak bener. begitu. Jangan seperti itu lagi. Ya bolehlah nongkrong ya di pinggir kali, tapi pastikan kalinya aman dulu deh. Betul, Kayak gitu, dengan jangan keadaan sampai kayak safety begini. ya, gitu. Harus safety banget. Nah, ngomongin yang aman-aman ya penting banget, Fes. Kalau sumami kita ada masalah, kita harus bercerita, kita harus Betul. sharing sama orang terdekat. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Aparat gabungan dari Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Kebonjeruk ini akhirnya berhasil mengamankan tersangka penusukan imam musola di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan, motif penusukan tersebut dilatar belakangi sakit hati tersangka yang pernah menaruh hati kepada cucu korban. Kasus penusukan Ustadz Saidi, tokoh agama setempat yang juga merupakan imam musola yang tewas akibat luka tusuk di bagian belakang pinggang oleh orang tidak dikenal saat tengah wudhu untuk mendirikan sholat subuh berjamaah di Musola Uswatun Hasanah di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat berhasil diungkap aparat gabungan dari Satreskrim Polres Jakarta Barat dan Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk. Tersangka penusukan berinisial G berusia 25 tahun ini ditangkap di rumahnya di kawasan Muara Bahari, Jakarta Utara. Saat akan ditangkap, tersangka berusaha melarikan diri hingga petugas terpaksa melumpuhkannya di bagian kaki dengan timah panas. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi menjelaskan tersangka berhasil ditangkap berdasarkan hasil olah TKP, keterangan saksi, serta dari rekaman CCTV di beberapa titik yang terpasang di sekitar kejadian perkara, di mana wajah tersangka terekam jelas saat melarikan diri pasca penusukan korban. Sementara dari hasil pemeriksaan, motif penikaman tersebut dilatar belakangi sakit hati tersangka terhadap korban. Bahkan aksi penusukan tersebut sudah direncanakan jauh hari sebelumnya oleh tersangka. Sebelumnya tersangka dan cucu korban yang merupakan seorang wanita pernah bekerja di toko emas di Pasar Kedoya, di mana saat itu tersangka menaruh hati terhadap cucu korban. Di saat tersangka mendatangi rumah cucu korban, tersangka mendapati ucapan dan perilaku dari korban yang menyinggung perasaannya, hingga terbersit dendam di pikiran tersangka untuk menusuk korban. Aksi penikaman tersebut kemudian direncanakan tersangka dengan memetakan aktivitas keseharian korban. Di saat korban akan sholat subuh, tersangka kemudian melampiaskan dendamnya kepada korban. Korban ditusuk dengan pisau lipat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Terkait dengan motif ini, kita sudah melakukan serangkaian pendalaman terhadap pelaku.
Jadi berdasarkan pengakuan pelaku menaruh dendam terhadap korban MS. Pelaku pada saat sekitar 2 tahun yang lalu itu bekerja sebagai security di pasar Kedoya. Kemudian pelaku menaruh hati kepada cucu korban atas nama A. Kemudian pelaku datang berkunjung ke rumah A yang juga rumah korban. Namun dalam kegiatan berkunjung atau bertamunya, pelaku mendapatkan sambutan ataupun perlakuan yang kurang baik kalau menurut pelaku. Sementara dari hasil pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti, diantaranya sebilah pisau lipat yang digunakan untuk menusuk korban, pakaian korban yang bersimbah darah, serta sepeda motor yang digunakan tersangka dalam melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, tersangka dijebloskan ke jeruji besi Polres Metro Jakarta Barat dengan jeratan pasal berlapis, yakni pasal 338 dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal yakni pidana mati. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya kalau misalnya sakit hati nggak kayak gitulah caranya. Mungkin bisa dengan pendekatan-pendekatan dengan kakeknya yang bisa menaruh hati kembali gitu kan ya. Siapa tahu dengan kita berbuat baik, mendekati diri kepada kakeknya, keluarganya. Mungkin ya. Kita kan bisa hatinya tersentil gitu. Tersentuh, bukan tersentil Festi. Tapi emang bener banget gitu. Kan aku jadi ngomongnya bener bukan benar gitu. Tapi emang bener. Jadi kalau ada sebuah hal yang perlu ada dapat pahami bahwa memang ketika Anda ingin mendekati seseorang, ini penting banget untuk Anda dekat dengan keluarganya. Jadi apa yang tadi disampaikan Festi ini nggak bener juga gitu kan, nggak ada salahnya untuk dicoba, karena sekali lagi ya bukan berarti kalau sakit hati terus akhirnya melakukan tindakan kriminal seperti itu gitu loh kan. Yang dirugikan akhirnya bakar-bakaran. Nah, mending tusuk sate tuh, jelas enaknya. Ya kan Dan Festi? meskipun tadi adalah berita-berita yang kurang menyenangkan, tapi kita berharap mudah-mudahan pemirsa di rumah ini dalam keadaan baik-baik saja, tetap happy, tetap ceria. Ya tetap fun seperti kita ya, walaupun mungkin ya banyak tagihan atau cicilan yang sudah menanti seperti itu. Tapi sekali lagi tetap semangat karena kehadiran kita pada pagi hari ingin memberikan semangat dan motivasi tersendiri untuk Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi, tetap terbitkan semangat dan juga keceriaan. Bagikan cinta dan semangat terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Selamat pagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Semangat ya.